Halo, Assalamualaikum teman-teman Durkar Vlog, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga. Ini dia teman-teman, salah satu SUV yang banyak juga kalian request sejak lama untuk gua melakukan reviewnya. Isuzu MU-X generasi terbaru. Ya, kalau ngomongin MU-X, kita tahu dia berada di kelas yang cukup panas teman-teman. Melawan beberapa rivalnya yang boleh dibilang lebih mendominasi dibandingkan SUV ini. Kita tahu kalau di kelas medium size SUV yang menggunakan leather frame, ini banyak juga diisi oleh pemain-pemain yang boleh dibilang mereka sudah cukup banyak menunjukkan ketangguhannya atau kehebatannya masing-masing. Tapi kalau MU-X ini, dia malah dengan santainya aja, dengan cueknya seakan-akan kayak dia nggak peduli dengan para kompetitornya tersebut. Jadi kayak seakan-akan kayak, yaudah biarin mereka menunjukkan kehebatannya, gua kayak begini aja apa adanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman, jadi kayak gue sempat sampein waktu kemarin nge-review Isuzu D-Max terbaru. Kalau kita ngomongin Isuzu, emang salah satu hal yang teringat di kita adalah durability-nya atau endurance-nya dari si mobil ini, terutama kalau kita ngomong pada bagian mesin. Jadi dengan mesinnya yang durable teman-teman, kita mendapatkan satu ketenangan hati ya, atau bahasa kerennya peace of mind. Karena kita tahu kalau pakai mobil Isuzu ini, kita nggak akan sedikit-sedikit dihantui dengan masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang canggih, yang ribet atau sulit untuk perbaikannya. Karena dengan kesederhanaan dan ketangguhan dari si mesin serta bagian lain-lainnya, itu ngebuat kita mau pakai harian sampai ke daerah yang jauh misalnya, atau untuk kerjaan-kerjaan yang boleh dibilang cukup berat, kita tahu mobil ini nggak akan nyusahin dengan berbagai macam kekonyolan atau kerusakan yang bisa terjadi yang mungkin biasanya ada di mobil lain teman-teman. Itu dia, peace of mind-nya selalu dari dulu sampai sekarang menurut gua tetap dapat. Nah, sama satu hal lagi, karena kita tahu si mesinnya ini juga durabilitasnya tinggi, jadi kalau misalnya kayak di dunia balap, di dunia yang boleh dibilang gue cukup ngikutin teman-teman, gue sangat melihat mesin Isuzu itu lebih bisa dikorek dibandingkan mesin diesel yang lainnya. Memang kalau mesin diesel merek lain, dia standar tenaganya itu emang lebih besar, sementara Isuzu di bawahnya. Tapi begitu emang udah dimodifikasi, karena si mesin ini hitungan lebih badak, jadi dia bisa mendapatkan tenaga atau performa yang lebih tinggi ketimbang di mesin-mesin lainnya lagi. Dan itu gue udah sempat lihat langsung di Thailand misalnya, mau itu untuk drag race atau untuk rally, emang bener-bener luar biasa sih ya. Begitu kita udah sentuh mesinnya, dia bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi dibandingkan para kompetitornya teman-teman. Sekarang kita akan ngomongin untuk bagian eksteriornya, dimulai dari bagian depan teman-teman. Biasanya kalau misalnya sekarang kita ngingat sebuah SUV leather frame, apalagi yang ukuran medium ini, pasti di Indonesia juga ada pasangannya ya, yaitu untuk kendaraan pickupnya. Ada beberapa mobil yang kurang lebih antara pickup dan SUV-nya itu mukanya sama, kayak misalnya Triton dengan Pajero Sport. Tapi kalau untuk yang di Isuzu, ternyata antara MU-X dan D-Max-nya itu agak sedikit berbeda. Tadi gue pikir bakal mirip banget, ternyata hitungannya cukup berbeda teman-teman. Kalau di D-Max emang dia mulutnya lebih besar, di sini sementara mulutnya terlihat lebih kecil, tapi satu sisi mewahnya bisa lebih dapat dibandingkan di D-Max. Terus bagian bawahnya dia juga hitungannya kayak lebih kalem ya kalau menurut gua teman-teman, dibandingkan bagian fog lamp-nya yang ada di Isuzu D-Max. Tapi secara overall ya teman-teman, konsep dari si mukanya nih tetap sama nih antara D-Max dan MU-X yang baru. Terlihat seperti kayak semut atau serangga jahat yang didapat dari si bentuk matanya yang tatapan itu emang kelihatan kayak, wah ini jahat banget gitu ya, antagonis banget gitu kalau di film. Dan yang kedua dari si garisan yang ada di grill ini teman-teman. Seakan-akan ini kayak mulutnya dari semut yang kurang lebih siap untuk menyerang lawannya. Cuma gue bingung lawannya apa ya kalau semut. Geser ke bagian samping teman-teman. Kalau kita ngomongin desain bodinya, dibandingkan sama MU-X yang generasi sebelumnya, yang sekarang itu emang dia terlihat lebih streamline. Bagian atapnya dia semakin menurun ke bagian belakang, terus sekarang kacanya nyambung, dan overall emang kelihatan lebih manis ya dibandingkan yang sebelumnya. Untuk yang belakang, ini desainnya boleh dibilang jauh lebih beda dibandingkan dengan yang sebelumnya atau generasi pertama dari MU-X.
Matanya emang lebih pipih. Jadi stop lampnya itu bentukannya dia terlihat seperti headlampnya ya. Dia tipis gitu aja, ngeliatin mata jahat dari sebuah serangga. Tapi entah kenapa kalau bagian belakang, gue pribadi tetap lebih suka desain yang ada di MU-X generasi pertama, teman-teman. Ya, balik lagi, selera masing-masing. Kalau kita ngomongin tuh suspensi, yang di generasi kedua dari MU-X ini sekarang emang sistem suspensinya masih sama. Jadi buat di bagian depan tetap menggunakan double wishbone seperti sebelumnya. Bagian belakang tetap menggunakan 5-link suspension system ya. Atau kadang-kadang orang bilangnya multi-link. Dan untuk gardannya tetap jenisnya yang solid axle. Tapi karena sekarang udah menggunakan sasis baru, yang gue lihat sekarang sasisnya juga terlihat lebih tebal, terlihat lebih rigid gitu. Semestinya untuk handlingnya emang sekarang akan ada perubahan. Apalagi untuk suspensinya juga gue lihat walaupun sistemnya sama, tapi untuk pernya itu terlihat kayak sepertinya rate atau tingkat kekerasan pernya sekarang udah beda nih. Makanya itu nanti yang akan kita coba saat kita test drive. Tapi kalau bedanya generasi sekarang antara yang MU-X dengan yang D-Max, kalau D-Max sekarang ada differential lockernya, tapi kalau untuk yang di MU-X ini, dia nggak pakai differential locker. Tapi udah nggak pakai LSD mekanis juga seperti yang generasi pertama. Jadi dia pakai fitur baru yang namanya Rough Terrain Mode. Jadi boleh dibilang itu semacam LSD tapi yang bekerja secara elektronik. Jadi lebih pintar, semestinya dia untuk membaca permukaan jalannya juga lebih responsif dan kurang lebih treatmentnya lebih pas, teman-teman. Nah, satu hal yang di MU-X baru ini ada, yaitu underbody protector. Jadi dia ada plat besi untuk melindungi bagian bawahnya, teman-teman, yang mana itu menurut gua sangat bermanfaat banget untuk kita bekerja di medan off-road. Next, kita akan bahas untuk mesin. Jadi kayak sempat gue bilang di awal, kalau Isuzu itu emang kurang lebih mesinnya itu di-engineer atau diproduksi, didesain supaya yang utamanya mendapatkan reliability dan durability ya teman-teman. Alias untuk ketahanan dari si mesinnya itu sendiri. Jadi performa mungkin memang nomor 2 kalau kita ngomongin mesin dari Isuzu ini. Tapi dengan mesinnya yang badak, itu dia. Begitu orang udah sentuh mesin ini, mereka mulai korek, bisa-bisa tenaganya pada akhirnya bisa lebih besar dibandingkan mesin dari merek lain yang standarnya mereka tetap lebih tinggi dibandingkan Isuzu, teman-teman. Nah, buat mesin Isuzu yang ada di MU-X, sekarang itu ada 2 pilihan. Pertama yang 1,9 liter, yang kedua yang 3 liter. Tapi yang masuk ke Indonesia hanya satu pilihan mesin, yaitu yang 1,9 liter. Walaupun sekarang mesinnya lebih kecil cc-nya, hampir 1900 cc, tapi tenaganya tetap sekarang hitungannya lebih besar dibandingkan mesin MU-X sebelumnya yang 2500 cc, tapi tenaganya hanya 138 PS. Karena kalau yang ini sekarang tenaganya 150 PS dengan torsinya 350 Nm. Lebih dari cukup menurut gua teman-teman, apalagi kalau peruntukannya benar-benar untuk pekerjaan. Mau itu kita kerjanya atau ditugaskannya di tambang, atau di perkebunan, atau untuk di dalam hutan misalnya dan lain-lain, menurut gua lebih cukup. Apalagi di satu sisi untuk efisiensi dari BBM-nya tetap bisa terjaga. Bahkan boleh dibilang lebih irit teman-teman dibandingkan dengan yang CC 2500-nya. Walaupun kalau sekarang unit yang gua coba ini adalah yang udah diganti bannya pakai ban MT, ukurannya lebih besar daripada ban standarnya, dan bobotnya juga lebih berat dari ban standarnya. Jadi pada akhirnya emang kita nggak bisa dapetin konsumsi BBM yang optimalnya sesuai keluar pabrikan. Tapi hitungannya tetap bisa dapet BBM yang boleh dibilang irit. Sampai-sampai kaget juga karena jarum digitalnya nggak turun-turun, teman-teman. Ya, bismillah teman-teman. Sebelum kita test drive, kita bahas dulu buat bagian interiornya ya. Sambil kita ngadem. Panas banget siang ini. Oke, jadi kalau ngomongin interior, jadi sebenarnya untuk yang sekarang juga menurut gua jauh lebih menarik ya. Tampilan atau desainnya dibandingkan dengan yang ada di MU-X generasi pertama. Mau kita ngomongin untuk dashboardnya, untuk setirnya, untuk bagian-bagian lainnya, emang sekarang hitungannya akhirnya jadi menarik untuk pribadi gua, teman-teman. Nah, kemudian yang paling sebenarnya membedakan kalau untuk yang sekarang yang ada di dalam sini adalah untuk transmisinya, teman-teman. Jadi transmisinya sekarang udah pakai automatic 6 speed.
Kalau yang sebelumnya kita tahu masih manual yang ada di Indonesia, MU-X-nya sekarang udah pakai Matic. Nah, pas masuk Matic ini, sebenarnya jadi keinget waktu zaman gua nge-review yang generasi pertama MU-X, di mana gua bilang, kayaknya ini kan mobil mungkin walaupun tetap dipakainya untuk di site, untuk pekerjaan, tapi akan dipakainya untuk staff yang jabatannya lebih tinggi. Kenapa nggak pakai Matic aja ya? Karena mungkin akan lebih cocok, pasti lebih nyaman untuk dipakai sama atasan, akan jauh lebih istilahnya cocok gitu, masuk dibandingkan kalau pakai manual kayak generasi pertama. Dan akhirnya pas generasi kedua bener, yang dimasukin adalah yang varian otomatis. Walaupun sebenarnya ini adalah MU-X yang varian base, teman-teman. Jadi kayak misalnya di setir, ini nggak ada tombol sama sekali untuk audio dan lain-lain. Bagian lain juga semuanya ya boleh dibilang simple aja. Termasuk untuk joknya juga masih pakai fabric atau cloth. Cuma sayang aja kalau yang sekarang ada di unit ini, dia udah dibungkus sementara pakai kulit. Ya mungkin biar nggak kotor atau biar nggak ada bagian yang sobek, bahan jok aslinya. Tapi pada intinya dia itu sebenarnya tetap masih menggunakan bahan kain atau cloth. Dan itu sempat gue bilang waktu kemarin nge-review di Max, kalau ini si kainnya ini gue suka banget ya. Materialnya itu termasuk salah satu yang boleh dibilang jok kain paling enak yang gue temuin minimal di sebuah double cabin. Gue kemarin sempat ngomong gitu pas review di Max. Sementara kalau buat fitur lainnya, karena ini juga base, tapi kalaupun misalnya ini adalah varian seperti Rodeo yang ada di Max, hitungannya tetap fiturnya itu nggak terlalu banyak, teman-teman. Bahasa sopannya lebih sederhana fiturnya. Emang sih kelengkapan kayak misalnya vehicle stability control-nya, terus traction control, terus hill start assist, hill descent control, itu tetap ada di sini. Tapi balik lagi, rasanya itu semua sekarang udah semakin standar ya, yang ada di sebuah SUV. Jadi pada akhirnya tetap SUV ini adalah SUV yang sederhana, dengan fitur yang boleh dibilang secukupnya aja, tapi satu sisi kita bisa dapat yang namanya peace of mind, teman-teman. Jadi karena nggak banyak fitur-fitur yang canggihnya, kita nggak perlu pusing sama yang namanya mungkin nantinya kayak, oh tiba-tiba kok ada sensor ini yang nyala ya, tiba-tiba kok ininya nggak mau gerak ya, atau nggak mau gimana-gimana ya. Yang ada kita malah pusing biasanya kayak gitu. Tapi kalau di Isuzu MU-X, nah tenang aja. Tetap masih dapat yang namanya ketenangan hati. Ya udah, sekarang kita akan test drive, teman-teman. Kita mulai dulu dari on-road ya. Oke, pertama kalau kita ngomongin untuk on-road ya teman-teman, sebenarnya dari pertama kali gue nyobain mobil ini di jalan, langsung berasa bedanya. Gimana enggak? Soalnya dulu untuk yang generasi pertama, gue pakai MU-X itu lumayan lama teman-teman, sekitaran 4 bulan, dan itu gue pakai setiap hari. Persisnya kemarin waktu pas mulai pandemi tahun 2020, gue sempet tiap hari pakai MU-X. Jadi untuk karakter dari mobilnya tuh berasa banget ya, ngenal banget gitu teman-teman. Jadi begitu untuk pertama kali gue coba duduk dan jalan pakai yang generasi kedua ini, benar-benar langsung kerasa bedanya. Oke, pertama mungkin kita ngomongin untuk mesinnya dulu, karena ini secara data udah jelas. Dengan cc yang lebih kecil sekarang 1,9 liter, tapi tenaganya lebih meningkat atau lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu 150 PS. Tapi satu hal yang perlu diketahui adalah di tahun 2023 ini, atau gampangnya zaman sekarang, standarisasi orang-orang ke tenaga mesin sebuah SUV diesel tuh udah makin meningkat. Kalau dulu 150 PS itu dihitung oke, sekarang 150 PS dihitung kayak biasa aja gitu. Tetap bertenaga, tapi karena banyak kompetitornya lain yang di atas itu, akhirnya 150 PS di mobil ini tidak dianggap sesuatu yang luar biasa oleh orang-orang. Cuma balik lagi teman-teman, karena emang kayak gua sampein tadi, overall dari sebuah Isuzu ini adalah kendaraan yang orientasinya adalah durabilitas, untuk kita pakai bekerja dengan boleh dibilang minim perawatan, kita tetap bisa dapat tenangnya karena kita nggak perlu khawatir ini mobil tiba-tiba mesinnya bermasalah atau hal lain.
Itu yang bikin, wah hitungannya sih ya 150 PS buat kita pakai kerja sih lebih dari cukup ya teman-teman. Nah, tapi satu hal yang pengen gue sampaikan ke teman-teman, karena mesinnya sekarang ini cc-nya lebih kecil dari sebelumnya, jadi untuk range bermain RPM-nya itu dia lebih tinggi teman-teman. Jadi kita ketahuin kalau sebuah mesin itu cc makin kecil, dia jarak main si RPM itu akan lebih tinggi dibandingkan mobil atau boleh dibilang kendaraan yang cc-nya lebih besar. Biasanya range RPM-nya itu akan lebih rendah teman-teman. Mau itu kita ngomongin diesel atau bensin. Nah, walaupun diesel itu dia range RPM-nya dibandingkan bensin dia lebih rendah, tapi karena ini cc kecil, jadi hitungannya itu dia mainnya untuk RPM yang tinggi, baru tenaganya optimal. Jadi kurang lebih kayak cara bawanya itu cara bawanya bensin yang kita aplikasiin ke mobil ini. Walaupun nggak bener-bener RPM-nya setinggi bensin, tapi pada intinya untuk dapetin tenaga yang optimal itu bisa lebih dapat di RPM tengah ke atasnya teman-teman. Nah, terus habis itu kalau buat transmisinya, kita tahu kalau yang di Max-nya pakai manual 6 speed, low banget di situ. Buat dipakai kerja boleh dibilang jauh lebih handal dan bisa ngebawa beban yang beratnya dengan lebih mumpuni. Tapi karena yang di MU-X ini dia pakai Matic, jadi gue ngelihatnya kombinasi ya di tengah-tengah teman-teman, antara ketangguhan dari gearbox manualnya yang ada di D-Max dan kenyamanan yang didapat dari kita nggak perlu ngoper-ngopernya gitu teman-teman. Sementara buat pemilihan giginya, pindah naik turunnya menurut gue itu nggak terlalu masalah, walaupun kadang-kadang gue ketemu di satu kondisi yang gue butuh nih dia udah langsung ngoper ke atas, atau gue butuh untuk dia ngoper ke bawah giginya, sementara si Matic-nya ini meresponnya agak sedikit telat gitu. Tapi kalau misalnya kita pakainya dalam kondisi yang boleh dibilang santai, cruising gitu, menurut gue Matic-nya nggak ada masalah sama sekali ya, bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan yang kita expect teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau kita ngomongin buat suspensinya teman-teman, ini juga jadi satu hal yang menurut gue ada improvement, tapi tetap masih gue harus kasih catatan sedikit. Improvement itu boleh dibilang sebenarnya sesuatu yang bisa jadi bagus untuk sebagian orang, tapi bisa jadi justru enggak untuk sebagian orang. Jadi pada intinya buat suspensinya, seperti habis tadi kita ngeliat, kita review, dia itu dari sasis dan untuk kaki-kakinya karakternya sekarang lebih stiff teman-teman. Itu berarti kalau kayak kita pakai untuk on-road seperti ini, dia itu lebih minim limbungnya. Body rollnya lebih kecil dibandingkan MU-X yang generasi pertama. Jadinya kalau misalnya kita untuk manuver, apalagi kita ngomong kita pakai kecepatan yang sedang ke tinggi, itu akan jauh lebih kepegang mobilnya. Handlingnya lebih enak. Bahasa gampangnya, rasa penternya itu udah jauh lebih berkurang. Bahkan boleh gue bilang udah nggak ada rasa seperti penternya lagi ya, yang karakternya itu dia bodinya ngayun-ngayun, kaki-kakinya ngayun-ngayun, seakan-akan ini mobil pakai batang torsi gitu. Nah, jadi buat yang sekarang dengan double wishbone yang udah di revise, udah direvisi, terus juga untuk bagian belakang multi-linknya juga udah direvisi secara spring rate-nya ya, secara kekerasan pair-nya, itu yang ngebikin dia itu lebih nggak ngayun dibandingkan dengan MU-X yang generasi pertama. Jadi teman-teman, dengan karakter seperti ini sebenarnya cukup ngejawab ya keluhan atau curhatan para pengguna MU-X yang generasi pertama. Jadi emang nggak, hitungannya juga nggak sedikit juga yang pada suka cerita sama gua, mereka tuh pakai MU-X tuh puas, terutama dipakai off-road itu boleh dibilang suspensinya paling empuk. Ya setuju, seperti kayak misalnya gua waktu review MU-X generasi pertama, suspensinya soft banget, empuk banget, nyaman banget buat dipakai di jalan rusak ya, terutama dalam keadaan kita makainya itu nyantai ya atau slow speed. Tapi begitu kita pakai yang udah lebih high speed, terutama di aspal, itu bodinya lebih berasa limbungnya teman-teman. Dan kedua, tenaga 136 PS-nya itu dirasa kurang. Jadi banyak pada intinya keluh kesahnya itu seperti, wah jadi kalau mereka lagi misalnya konvoy di jalanan gitu, kadang-kadang suka ketinggalan sama teman-temannya yang pakai SUV lain, seperti itu. Nah, jadi dengan karakter yang sekarang ini, spesifikasi yang sekarang, boleh dibilang
kita untuk high speednya pastinya akan jauh lebih enak. Karena bodinya lebih minim untuk limbungnya, body roll lebih minim. Satu sisi sekarang lebih bertenaga walaupun cc-nya turun jadi 1,9 liter. Sekarang kita lanjut ke pengetesan off-road, teman-teman. Sebenarnya rasanya kalau misalnya dibandingkan sama MU-X yang sebelumnya, kayak sempat gue bilang, karena karakternya yang emang lebih stiff dari suspensi maupun sasisnya, akan ada perasaan yang cukup berbeda, terutama kalau kita lagi makainya itu slow speed atau pelan. Tapi sebelumnya, karena jalur yang gue lewatin, ini akan menanjak, cukup terjal teman-teman, dan permukaannya juga nggak rata. Kita akan coba aja teman-teman, kita posisiin dulu. Jadi dia tanjakannya itu banyak batu-batunya, ada batunya yang gede, ada batunya yang lepas juga teman-teman. Dan gue biasanya kalau lagi ngajar off-road suka ngasih tauin kalau yang terbaik atau yang paling aman adalah kita memposisikan mobilnya lurus dulu. Kalau belok patah langsung nanjak ke atas, kita usahain menghindar ya, atau kita hindari seperti itu supaya nggak terjadi resiko mobil ngangkat yang bisa jadi terbalik. Oke, kita nanjak. Ini kan posisinya udah lurus. Gue mau nyobain mesin 1900-nya dengan RPM yang boleh dibilang rendah, sekitaran 1200 sampai 1300 RPM. Wah, effortless banget sih teman-teman. Walaupun cc kecil teman-teman, tapi ternyata kalau kita udah masuk ke 4L, kita di 1200 dan 1300 kayak tadi, tetap bisa dapat kurang lebih tenaga yang optimumnya. Jadi nggak harus dibiarkan RPM yang meraung tinggi untuk bisa mesinnya dapat tenaga optimalnya. Kayak tadi gitu aja, RPM rendah aja juga udah enak banget. Sekarang gue pengen nyobain di lurusan ini, agak gue kebut, gue langsung kick down, 3000, 4200. Wah, lumayan banget ya, pakai mesin 1900. Jambakannya sebenarnya nggak terlalu berasa, karena gue kalau ngomongin mobil itu ngejambak apa enggak, gue nggak mungkin nilai pas lagi off-road karena ada traksi yang hilang dengan kita berada di atas permukaan tanah atau pasir gitu ya. Tapi tenaga untuk kita berangkatnya itu cukup berasa bedanya dibandingkan waktu yang mesinnya 136 PS di 2500 cc. Tetap lebih berasa banget akselerasinya. Nah, tadi juga karena dia itu high speed, terus ketemu sedikit jalan geradakan pas lurusan, si suspensi yang stiffnya bekerjanya bisa lebih nyaman ke badan. Bekerjanya dia boleh dibilang lebih cocok, lebih pas, jadi di badan itu rasanya enak. Nah, tapi kalau kita nyobain di kondisi yang boleh dibilang nggak rata dan pelan-pelan, kayak sekarang nih misalnya, wah, oke. Rasanya tetap lebih nyaman yang generasi pertama teman-teman, karena generasi pertama lebih soft suspensinya, jadi kalau dibawa santai gini, hitungannya dia sekarang malah jadi seperti rival-rival yang lain ya, yang mana lebih stiff, lebih keras gitu. Sekarang mobilnya gue balik arahin lagi teman-teman. Gue akan sekali lagi ngelewat bagian yang roughnya dalam kondisi speed pelan. Oke. Wah. Bantingannya lebih stiff, tapi di satu sisi, karena suspensinya yang emang karakter lebih keras, jadi ayunan bodi atau pentalan ya, reboundnya akibat lubang-lubang yang dalam itu nggak terlalu heboh gitu. Soalnya kalau mobil empuk, salah satu kekurangannya begitu kita kena misalnya lubang yang dalam, abis itu rebound atau pantulan baliknya itu terlalu liar gitu, kayak perahu. Kayak Panther udah paling gampang bahasa, jadi nging naik turun. Tapi karena suspensi stiff, dia pas udah sekali kena lubang, dep, emang keras. Tapi setelah itu bodinya langsung cepet antepnya lagi gitu, cepet kalemnya lagi. Dan kita udah lewatin jalannya barusan yang roughnya. Sekarang gue pengen sedikit ngebutin lagi di sini.
Oke, wih, remnya enak banget. Sampai salah ngomong. Remnya enak banget, teman-teman. Sekarang kita turun di sini. Oke. Kalau lagi turunan, apalagi ada batu yang gampang gesernya, dibiasain remnya jangan mendadak. Karena itu akan jauh lebih membahayakan ya. Entah roda yang kunci atau bisa jadi bagian belakangnya ngegeser. Atau kalau misalnya turunannya cukup curam, belakangnya bisa ngangkat gitu, teman-teman. Oke, sambil selipin boleh ya sedikit tentang pengetahuan teknik nyetir off-roadnya. Dan yang terakhir, teman-teman, kita akan nyobain untuk fitur rough terrain mode-nya. Jadi gue tinggal pencet aja di sini, dia rough terrain mode-nya langsung aktif. Cuma emang rough terrain mode atau off-road driving mode-nya ini dia hanya ada satu pilihan aja, jadi nggak spesifik ada rock atau sand atau mud dan lain-lain. Tapi makanya kita coba aja ya, seberapa oke, seberapa responsif dia untuk membaca permukaan jalan, untuk nantinya dia melakukan penyesuaian untuk karakter gas, untuk ngelok tiap diferensialnya ya, jadi roda mana yang membutuhkan traksi lebih dan lain-lain. Jadi boleh dibilang ini adalah LSD tapi versi elektronik. Kalau LSD manual itu dia aktifnya itu secara mekanis, tapi kalau yang ini modelnya dia melalui bantuan secara elektronik dari komputernya. Oke, kita akan nyobain di bagian depan sini. Ini aslinya jauh lebih dalam dan menantang jalurnya dibandingkan kalau mungkin teman-teman lihat di video. Kita coba ya. Kita ceburin di sini. Bismillah. Oke, udah masuk rodanya. Kita mulai gas. Oh, langsung ngunci. Padahal bagian belakangnya rada ngangkat, teman-teman. Ini ada beberapa bagiannya yang traksinya mulai nggak terlalu dapat karena rodanya ngambang. Oh, oke. Dan smooth. Biasanya kalau si elektrik LSD ini lagi bekerja tuh kayak suara ABS gitu, teman-teman, suara gruk, ada suara kayak gitunya. Nah, ini butuh, oh, langsung naik. Gua kira bakal ada loadingnya dulu, dia kayak gruk baru maju. Oh, ada suara si LSD-nya itu bekerja, walaupun ada suaranya tapi cepet sih hitungannya. Jadi kalau ditanya gimana gua nilai sebuah off-road driving mode ya, atau dalam mobil ini rough terrain mode, itu dari seberapa dia responsif dan bisa dengan cepat mengambil tindakan kalau mobil itu kehilangan traksi. Atau misalnya dia lagi dipakainya itu di pasir, ambil contoh. Kalau di pasir, itu karakter untuk ngegasnya itu beda, teman-teman. Kita nggak bisa terlalu kaget. Yang ada mobil lebih gampang kekubur bannya ke dalam pasirnya gitu. Jadi dia akan menyesuaikan si karakter throttle-nya atau gasnya. Terus untuk yang roda, gimana caranya dia maksimalin traksinya, begitu tahu roda sebelah kiri depan lebih membutuhkan traksi daripada yang kanan depan, dia akan dengan cepat menyesuaikan agar traksi bisa maksimal. Dan ternyata menurut gue cukup oke, walaupun nggak ada pilihan sen dan mode dan lain-lainnya, tapi cukup oke, dan dia nggak terlalu berisik ya. Soalnya kadang-kadang kalau sistem seperti ini terlalu berisik, kita sebagai pengendara itu kadang-kadang suka nggak pede, teman-teman. Misalnya kita lagi pas nyangkut, terus abis itu dia mulai mulai ada suara gruk. Kita suka ngira, ini takut ada kayak kerusakan atau ada apa. Yang ada akhirnya kita batal ngegas, malah diangkat. Padahal justru itu adalah saat dimana si sistem traksinya ini mulai bekerja, teman-teman. Itu menjadi satu salah kaprah, satu hal yang sering terjadi, yang mana sebenarnya itu adalah hal yang normal. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita hari ini review dan juga test drive generasi terbaru dari Isuzu MU-X. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Jadi secara overall, teman-teman, kalau gue lihat ini sebenarnya walaupun ini udah generasi yang kebaru, tapi peruntukan Isuzu MU-X yang ada di Indonesia ini tetap lebih untuk teman kita bekerja. Cuma dengan penggunaan automatic transmission sekarang dirasa ini akan lebih cocok lagi untuk dipakai kerja, tapi mungkin lebih yang kalangan atas ya, atau istilahnya yang posisinya ada di atas di dalam sebuah perusahaan. Bakal lebih cocok, bakal lebih enak. Tapi kalau kita ngomong untuk penggunaan hariannya, buat orang-orang yang pertama pasti tetap
ngefans berat sama Isuzu. Kedua, buat orang yang dia merasa gua nggak mau SUV atau kendaraan yang terlalu aneh, yang terlalu banyak fitur yang ribet, yang terlalu canggihnya, supaya makainya tetap bisa tenang gitu ya hatinya ya. Jauh dari yang namanya kerusakan konyol atau aneh dan lain-lainnya, itu tetap akan cocok pakai Isuzu MU-X yang generasi kedua ini. Ya, paling sekian dulu teman-teman. Gue doain kalian pada sehat sekeluarga. Jangan lupa kalian subscribe buat yang belum, dan juga mungkin kalian bisa share video ini ke rekan-rekan atau teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Oke, sampai ketemu di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.